Kak, mau nanya dong, kabar harimau Sumatera yang di Medan Zoo kan waktu itu aku pernah kesana ngasih vitamin ya. Itu perkembangannya gimana sih Kak? Progresnya gimana? Untuk progresnya sendiri mungkin kalau kita datang kemarin bareng sama Arsyad di sana, body indexnya itu dengan yang sekarang kelihatan ada perubahan sih. Ada perubahan? Harimaunya lebih gemuk. Jadi sekarang sekitar sisa 115 ekor, itu cukup sedikit ya untuk kebun binatang Kak? Kalau untuk kondisi Medan Zoo-nya masih aktif. Mungkin kalau teman-teman yang sering dengar pemberitaan tentang Medan Zoo, memang berapa kali Medan Zoo ini diwacanakan untuk ditutup oleh Wali Kota Medan. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, jadi hari ini gue bikin konten ya. Gue mau nanya perkembangan atau update harimau-harimau di Medan Zoo ya. Karena kan tempo hari beberapa bulan yang lalu ya, gue kesana ngasih vitamin harimau itu sebanyak 25 kilo ya, 5 karung. Itu banyak guys, sampai sekarang masih dikasih. Dan gue juga pengen tahu bagaimana perkembangannya harimau di sana, dikasih vitamin ada perubahan nggak, ada perubahan yang positif nggak gitu kan ya. Dan juga gue pengen tahu gimana sekarang Medan Zoo, apa kabarnya gitu, semua satwa di sana gitu, apakah masih kesulitan mencari dana atau gimana gitu. Makanya kita langsung aja, gue akan telepon ke Arisa dari Wildlife Whisperer Sumatera untuk menanyakan bagaimana kondisi di sana. Dengar-dengar katanya mau tutup katanya guys ya, Medan Zoo mau ditutup dulu gitu. Gue bingung kalau misalnya tutup pendapatan dari mana gitu, mungkin nggak ada pendapatan. Dan solusinya gimana ini Medan Zoo gitu kan ya, karena kondisinya kritis ya. Terus juga pengunjung itu tidak seberapa, tidak bisa menutupi sama sekali ya, malah nombok. Jadi mungkin kedepannya seharusnya ada penggalangan dana sih ya dari kita semua orang Indonesia yang peduli untuk satwa liar ya guys ya. Karena kan kalau di kebun binatang itu ya ada binatang-binatang yang sebenarnya itu punya negara, titipan negara yang ditaruh di kebun binatang dan dirawat oleh kebun binatang. Biaya perawatan dari mana? Dari teman-teman yang datang ke kebun binatang. Kurang lebih seperti itu sistemnya. Tapi ada juga yang emang koleksi atau punya kebun binatang tersebut. Nah, setahu gue ini kalau yang harimau Sumatera di Medan Zoo kalau nggak salah itu masih punya negara, berarti milik kita semua ya. Hanya penempatannya itu di Medan Zoo. Buat yang nanya kenapa taruh kebun binatang, kenapa nggak dilepasin, itu pasti hasil rescue atau enggak harimau yang nggak bisa dilepasin lagi ke alam ya guys. Karena ngelepasin ke alam itu nggak gampang ya. Dan kalau misalkan hasil rescue yang karena konflik dengan warga seperti itu ya, makan orang, membunuh orang atau enggak makan ternak warga, pokoknya banyak konflik di sana. Dan itu kan harus dievakuasi harimaunya, kalau enggak ntar melakukan hal yang sama gitu. Itu harimau udah berani sama orang, itu harus dipisahin. Maksudnya harus dievakuasi. Ada juga yang korban jerat, ada juga macam-macam guys harimau Indonesia tuh. Enggak harimau doang, satwa-satwa Indonesia itu banyak banget korban-korban penyeludupan atau enggak kejahatan satwa liar ya. Parah banget. Gua sering banget dengar kejahatan satwa liar gitu ya, penyeludupan ke luar negeri secara ilegal, terus juga kejahatan untuk dibunuh, diambil apanya, dimanfaatkan apanya gitu secara ilegal, itu jahat banget guys ya. Nah, ini salah satu, mereka juga salah satu korban gitu. Jadi kita langsung aja ya. Langsung aja kita telepon Kak Arisa dari Wildlife Whisperer Sumatera. Halo. Halo Kak Arisa, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Arsyad, apa kabar? Alhamdulillah baik juga Kak. Kak, mau nanya dong, kabar harimau Sumatera yang di Medan Zoo kan waktu itu aku pernah kesana ngasih vitamin ya. Itu perkembangannya gimana sih Kak? Progresnya gimana? Boleh ceritain nggak Kak? Progresnya sekarang itu ada sisa 8 ekor harimau di sana. Ada 5 benggala, ada 3 harimau Sumatera. Untuk progresnya sendiri mungkin kalau kita datang kemarin bareng sama Arsyad di sana, body indexnya itu dengan yang sekarang kelihatan ada perubahan sih. Ada perubahan? Harimaunya lebih gemuk, terutama harimau benggala. Terutama harimau benggala itu kelihatan banget perubahan body indexnya. Abis itu warna bulunya juga, walaupun butek belum dimandiin, itu kelihatan glowing. Iya. Harimau benggalanya itu kelihatan banget sih. Mungkin kalau untuk harimau Sumatera, karena harimau Sumatera 2 ekor itu usianya udah cukup tua, 20 tahun. Wow. Belum terlalu kelihatan ada perubahan signifikan, tetapi dari keterangan kiper lebih aktif. Kalau sebelumnya dia mungkin agak murung kali ya, sekarang lebih aktif. Habis itu makannya juga lumayan. Nah, itu mungkin perubahan yang kelihatan dari body index sama dari nafsu makannya gitu.
Alhamdulillah berarti kayak ada vitamin yang aku kasih karena ada perubahan ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah perubahan. Nah sekarang gimana Kak kabar Medan Zoo? Seperti apa sih kondisinya Kak? Kalau untuk kondisi Medan Zoo-nya masih aktif. Mungkin kalau teman-teman yang sering dengar pemberitaan tentang Medan Zoo, memang berapa kali Medan Zoo ini diwacanakan untuk ditutup oleh Wali Kota Medan. Tetapi mungkin dengan pertimbangan kalau Medan Zoo-nya ditutup, pemasukannya dari mana? Nah itu dia. Jadi sampai keputusan Wali Kota terakhir itu pemberitaan di Lebaran yang kabarnya mau ditutup, belum ditutup tapi masih beroperasional sampai hari ini masih beroperasi gitu. Tapi memang sayangnya walaupun Medan Zoo masih dibuka, penjualan tiket tidak terlalu signifikan. Artinya dari penjualan tiket ini sendiri kan kita tahu sebenarnya kebutuhan satwa di sana pemasukan utamanya dari penjualan tiket ya. Tapi ternyata itu juga belum mampu untuk meng-cover. Mungkin sekarang sisa satwa di sana itu sekitar 115 atau 116 kalau aku nggak salah dari pemberitaan terakhir, itu belum mampu mengcover dengan jumlah satwa yang ada di Medan Zoo. Jadi status Medan Zoo sekarang itu masih beroperasi, dan untuk satwanya sendiri, satwanya sangat membutuhkan bantuan pakan begitu, karena faktanya sampai sekarang mereka masih cukup struggle, finansialnya belum membaik, penjualan tiketnya juga belum membaik. Jadi yang bisa kita harapkan adalah bagaimana caranya satwa di sana kebutuhan pakannya dapat tercukupi biar nggak puasa lagi gitu sih. Iya bener, kasian banget kalau puasa terus ya Kak. Jadi sekarang sekitar sisa 115 ekor, itu cukup sedikit ya untuk kebun binatang Kak? Untuk kebun binatang harusnya cukup sedikit ya, dengan jumlah kandang yang ada. Total landscape Medan Zoo juga terakhir itu 260-an atau 50-an lebih gitu. Sekarang tinggal 115 atau 116 kalau aku nggak salah. Kurang dari setengahnya malah ya, udah kurang dari setengahnya sekarang. Udah dikit banget. Terus sekarang Medan Zoo kan kurang pemasukannya ya, dari tiketnya kurang, dari segi manapun kurang. Jadi sampai detik ini siapa yang membantu Medan Zoo, siapa yang meng-cover Medan Zoo untuk biaya perawatannya, pakannya, semuanya gitu Kak? Dari PUD pembangunan atau pengelolanya sendiri, mereka masih tetap ada pemasukan untuk Medan Zoo dari penjualan tiket terutama, tapi itu kan paling hanya berapa persen ya kalau kita harus kali-kali bagi-bagi hitungannya dengan jumlah satwa dan juga kebutuhan Medan Zoo lainnya. Kan di sini bukan hanya tentang satwanya saja, tapi juga ada karyawan yang juga butuh dibayar gajinya, seperti itu begitu. Nah sejauh ini sih dari pantauan kita setiap kita visit dan berkomunikasi dengan pengelola juga, bantuan memang datang dari beberapa donatur sih. Ada donatur yang cukup aktif sekali, bantuan itu bisa meng-cover sampai 1 minggu gitu. Jadi nanti kalau misalkan udah mau habis tuh stoknya, dari Wildlife Whisper sendiri itu nanti ada tim yang melakukan komunikasi dengan manajer terutama, kira-kira bagaimana kita bisa berkontribusi untuk menutupi kekurangan yang lain-lainnya lagi. Begitu. Terakhir itu ada bantuan juga dari, aku lupa namanya siapa, itu dari anggota DPRD di sini. Beliau membeli tiket 1 gepok kalau aku nggak salah. Aku rasa itu cukup juga membantu pemasukan untuk Medan Zoo. Tapi kan rasanya tidak cukup hanya sebatas itu aja ya. Namanya satwa butuh makan setiap hari begitu. Sejauh ini itu sih Alsyad yang ada untuk Medan Zoo berkaitan tentang makan satwanya. Kan ini kan kita benar-benar Medan Zoo ini benar-benar bergantung sama donatur yang sekarang ada, yang peduli satwa, masyarakat peduli satwa. Solusinya apa Kak kalau misalkan kita ingin memperkuat lagi keberlangsungan hidup binatang-binatang yang ada di Medan Zoo biar mereka gak lapar, gak puasa gitu, sejahtera gitu Kak? Solusinya seperti apa kira-kira Kak? Sebenarnya solusi utama memang yang paling diharapin, baik itu dari masyarakat peduli satwa atau dari pengelola Medan Zoo-nya langsung, pasti dari pemerintah sikapnya di sini, atau bagaimana PUD pembangunan sebagai pemilik dan pengelolanya langsung juga dapat bukan strategi mungkin ya, dibandingkan hanya menunggu sesuatu kepastian yang kita juga nggak tahu nih kapan kan gitu. Artinya mungkin ada harus langkah bijak yang langsung dilakukan oleh pengelola, apakah ini manajer Medan juga atau mungkin PUD pembangunan direkturnya kah, untuk merangkul masyarakat si Alsyad. Sejauh ini tuh masyarakat di sana kalau yang kita lihat datang ke Medan Zoo itu karena memang keinginan hati mereka sendiri sih gitu. Jadi peduli, mereka datang memang karena willingness-nya, bukan karena ada sesuatu yang apa ya, yang memang intinya sih yang kita harapin masyarakat itu pada akhirnya menaruh rasa peduli yang besar juga ternyata sampai detik ini begitu. Artinya mungkin yang kita harapkan ada memang ajakan langsung dari PUD pembangunannya mungkin secara personal untuk mengajak masyarakat
masyarakat terutama yang ada di Kota Medan untuk berkunjung ke sana, strateginya apa begitu. Mungkin dibutuhkan strategi campaign, kenapa enggak kan gitu kan ya, untuk mengajak masyarakat terlibat langsung di sana begitu, di luar dari strategi yang memang sudah diwacanakan baik itu dari pemerintah Kota Medan, baik itu dari DPRD, tapi memang sampai sekarang wacana itu juga belum berjalan begitu. Artinya faktor ini yang harus dicari tahu mungkin di level pemerintah begitu. Mungkin juga teman-teman banyak yang mau bantu, cuman nggak tahu aksesnya, nggak tahu caranya gitu ya. Mungkin gimana emang kalau kita bikin galang dana aja bareng-bareng Kak. Jadi untuk teman-teman kita menjembatani teman-teman yang mau membantu Medan Zoo ya, karena kan seberapapun mereka kasih itu sangat bermanfaat. Menurut aku sih ya, kayak harimau Sumatera binatang-binatang dilindungi itu kan punya negara juga ya, punya kita semua. Ya kan sebenarnya punya kita semua ya. Hanya fasilitasnya dititipkannya di binatang gitu kan. Jadi yang nggak dilepasin lagi ke alam liar itu nggak mungkin taruh kantor BKSDA kan, taruhnya itu di kebun binatang, udah ada fasilitasnya ya kan, udah ada tempatnya. Jadi iya sih menurut aku, gimana kalau emang kita nyiapin wadah untuk teman-teman kalau misalkan mau pada donasi untuk Medan Zoo gitu aja kali ya. Semoga dengan bantuan ini dari teman-teman semua se-Indonesia nih ya, berapapun yang kalian kasih itu bisa pasti membantu binatang-binatang yang ada di Medan Zoo. Biar nggak kelaparan guys, jangan sampai puasa terus, kasihan gitu, kasihan. Nggak tega ya, kita juga nggak tega, kita lihat kesan juga kayak aduh gitu, kasihan banget. Jadi kalau kayak gue sama Kak Arisa pernah kalau kasih sana, dan teman-teman juga mungkin ya di sini ada yang pernah ke sana juga pasti merasakan bagaimana perihnya ketika binatang itu nggak sejahtera, makanya kurang seperti itu. Mungkin kalau ada donatur gitu boleh ikut datang nggak ke Medan Zoo buat ikut kasih pakan atau nggak ikut kegiatan di sana kayak gitu, bisa nggak sih Kak? Boleh ya? Nanti langsung kontak aja ke Instagramnya Wildlife Visitor Sumatera guys ya. Jadi siapapun donatur sebenarnya bisa datang sendiri, mau bersama kita atau mereka mau datang sendiri juga nggak apa-apa. Karena khusus untuk harimau, nggak semua orang bisa masuk ke belakang kandang gitu. Oke. Akses untuk ke belakang kandang mungkin bukan hanya untuk umum ya? sekitar 1 atau 2 orang aja gitu. Itu udah include nanti ditemenin kiper atau ditemenin oleh manajer. Kipernya pasti ada sih. Intinya sih sekarang Medan Zoo benar-benar mereka mencoba berbenah untuk disiplin, namun ya itu tadi dengan kekurangan yang masih dihadapin, aku rasa memang udah harusnya kita bekerja sama-sama sih, tanpa harus menunggu siapapun itu dan mencari siapa salah dan siapa yang benar. Itu sih Alsyat. Harus gercep ya guys ya, harus cepet, jangan nunggu siapa, nungguin ya, kasihan itu binatang setiap hari butuh makan, kebutuhan pokok guys, nggak bisa nunggu mereka makan, nggak bisa nunggu, harus benar-benar cepet dibantu. Jadi paling itu aja Kak ya, yang dari kita mau sampaikan teman-teman semua. Udah diupdate juga kabar Medan seperti apa, semoga teman-teman bisa membantu ya, karena berapapun bantuan kalian itu sangat bermanfaat buat satwa-satwa yang ada di Medan Zoo. Jadi kita ngambil itu quantity, semoga teman-teman banyak yang ngebantu. 5.000 berapa aja guys ikhlasnya. Nah itu adalah sedekah Kak ya. Iya benar. Itu adalah sedekah guys ya. Sedekah itu nggak cuma ke manusia lagi, tapi ke hewan juga, memberi makan itu adalah sedekah. Jadi paling itu aja Kak ya. Terima kasih udah menemani kita Kak. Thank you, ntar kita berkabar-kabar lagi ya. Semoga teman-teman banyak yang bantu untuk Medan Zoo dan semoga ada perubahan. Ini aku pakai baju ini loh. Iya benar tupak. Makasih Kak Arisa. Oh iya, satu lagi mungkin Alsyat, kemarin kan aku dapat baju Esan juga ya dari Alsyat. Baju itu nanti mungkin bakal aku kasih ke satu orang anak kiper di sana. Anaknya memang punya kebutuhan khusus. Nanti waktu aku penyerahan hoodie-nya untuk dia, aku bakal videoin kirim ke Alsyat deh. Oke, siap. Thank you banget Kak. Oke. Sama-sama. Sehat-sehat Kak ya. Bye-bye. Sama-sama Alsyat, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Oke guys, jadi sampai sini kontennya ya. Kita udah lihat update-nya Medan Zoo. Lihat ketika gua bantu vitamin ya, itu ada perubahan untuk harimau di sana. Kalian pun bisa membawa perubahan untuk Medan Zoo. Dalam arti kata ini untuk binatang-binatangnya ya. Kalau untuk kebun binatangnya, gua harap pemerintah ya itu bisa cepat mengambil tindakan agar lebih baik lagi, agar gak seperti ini ya. Jadi sambil menunggu pemerintah mengambil tindakan yang signifikan untuk Medan Zoo, yuk kita bareng-bareng sama-sama membantu mensejahterakan satwa di sana. Karena sebetulnya satwa-satwa yang dilindungi di kebun binatang di Indonesia itu tidak sepenuhnya punya kebun binatang guys ya, bukan hak mereka. Nggak semuanya itu hak mereka. Ada juga yang titipan negara tadi gue sebut ya. Kayak misalkan contohnya ada nih si A nih melihara satwa liar dilindungi secara ilegal, disita lah tuh ya kan sama BKSDA sama
sama polisi. Nah itu binatangnya kemana guys? Bukan kantor BKSD ya, bukan ditaruh di sana selamanya, tapi ditaruh ke kebun binatang, dititipkan oleh negara ke kebun binatang. Jadi seperti itu sistemnya guys ya. Buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu kan. Jadi mikirnya kayak kebun binatang itu semua binatangnya punya kebun binatang, belum tentu guys. Itu ada juga binatang-binatang titipan negara, hasil sitaan, hasil rescue dan lain sebagainya ya. Jadi gua harap teman-teman bisa membantu karena berapapun bantuan kalian ini sangat bermanfaat ya. Tolong banget guys. Gua udah lihat ke sana ya. Jadi gua udah ngerasain pedihnya seperti apa ngelihat binatang-binatang sana kelaparan waktu saat itu ya, pada saat itu kurang makan gitu. Dan juga kandangnya waktu itu masih belum bersih. Sekarang alhamdulillah udah lebih bersih, lebih hygiene karena seperti yang Kak Arisa sampaikan tadi, pawang-pawangnya atau kiper-kipernya udah mulai makin terampil. Oke. Jadi sampai sini kontennya guys. Thank you udah nonton ya. Semoga kita bersama-sama bisa melindungi, merawat satwa kita ya, punya negara. Karena sebetulnya ya satwa negara, satwa punya masyarakat Indonesia juga harus dijaga bareng-bareng. Oke guys. Hai Alsyad, Arisa udah tiba di Medan Zoo hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam, Arisa mau jelasin dulu. Pertama sekali bareng ke Medan Zoo bareng Alsyad kemarin, mungkin sekarang udah bisa dilihat ada perubahan dari depan gerbang. Dari mulai tulisan Medan Zoo, terus juga entrance Medan Zoo, juga udah ada perubahan warna. So, kita mau ngucapin terima kasih banyak untuk Om Rahmat, karena ini adalah salah satu bantuan yang diberikan oleh Om Rahmat Syah kepada Medan Zoo, agar Medan Zoo dapat terus berkembang lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, teman-teman, video kali ini adalah salah satu video kolaborasi The Wildlife Whisperer of Sumatra bareng dengan Alsyad Ahmad yang akan membantu Medan Zoo untuk membantu pakan satwanya. Kita masuk ke dalam yuk untuk melihat dan say hi dengan satwa-satwa yang ada di Medan Zoo. Let's go! Ini sekarang Arisa ada di depan kandang harimau Sumatera dan juga harimau Benggala di sana. Masih ingat nggak teman-teman, di bulan Februari kemarin itu Alsyad nyumbangin 25 kg vitamin untuk harimau Sumatera dan juga harimau Benggala. Tapi kayaknya dengan jumlah kemarin udah habis kali ya vitaminnya sekarang. Artinya harimau Sumatera dan juga harimau Benggala yang ada di Medan Zoo masih butuh support dari kita untuk bantuan pakan berupa daging sapi, daging ayam. Harimau itu sih favoritnya di sini. Nama saya Wiradiarsa. Saya dari volunteer Bumentara. Oke. Terus sekarang dengan kondisi Medan Zoo yang saat ini masih semangat dong pastinya? Pasti semangat dong. Jadi ikut bareng teman-teman untuk gimana caranya masyarakat ikut kunjung kemari gitu. Mungkin untuk teman-teman atau yang di sana lah, ayo dong mari rame-rame kita berkunjung ke Medan Zoo ini kan. Mungkin kalian kemari tuh menjadikan untuk feedback kan untuk Medan Zoo, pemasukan gitu. Ya, itu sih. Oke. Mungkin satu pertanyaan lagi, satu kata buat kamu untuk Medan Zoo itu apa sih? Mungkin harus dipertahankan. Oke, untuk lebih baik lagi agar semua masyarakat masih bisa menikmati hewan-hewan yang ada di sini gitu. Oke, amin. Kita doain karena doanya baik, kata-katanya baik, jadi kita harus tetap dengan kata amin. Halo Mas Syad, ini Asri lagi sama Siti. Ini dia nih Siti. Jadi kita harus membantu untuk memberi pakannya untuk Siti agar Siti lebih sehat dan lebih strong lagi ya, dan lebih gemuk daripada sini. Ini kan masih kurus, jadi biar lebih gemuk lagi, kita mesti memberi pakan untuk dia yang banyak ya. Makasih. Halo Alsyad, saya Bayu Ramadan Pratama. Jadi sekarang saya sedang berada di Kebun Binatang Medan Zoo, tepatnya di Jalan Simalingkar, Kota Medan. Jadi saya sekarang berada di depan kandang orangutan Kalimantan. Jadi di sini saya akan menyuarakan kepada teman-teman, mari kita berdonasi, baik itu makanan dan segi hal-hal lainnya. Terima kasih. Halo Kak Alsyad, aku Ulfa Julianti. Aku lagi ada di depan kandangnya Siamang Sumatera. Di sini aku ingin menyuarakan untuk kawan-kawan, yuk donasi untuk pemenuhan pakan satwa di Medan Zoo yuk. Terima kasih.
Oke Alsyad, kita sudah selesai kegiatan di Medan Zoo hari ini. Tadi kita sudah menyerahkan donasi yang dibantu juga oleh teman-teman The Wildlife Whisperer of Sumatra yang sudah menyumbangkan rezekinya untuk satwa-satwa yang ada di Medan Zoo. Tadi kita menyerahkan iga sapi, pakan untuk harimau benggala ya Pak ya, harimau benggala. Jadi tadi keterangan, ini di sebelah Arisa ada Pak Sulis, salah satu kiper harimau yang ada di Medan Zoo. Jadi tadi Pak Sulis menerangkan kalau untuk bantuan iga sapi itu bisa diberikan untuk harimau benggala, tapi untuk harimau Sumatera mungkin daging ayam kali ya Pak. Daging ayam begitu. Jadi untuk teman-teman yang ingin membantu memberikan pakan untuk harimau bisa memberi daging ayam untuk harimau Sumatera, dan juga daging sapi juga bisa ya Pak, harimau Sumatera begitu. Dan jangan lupa selain kesejahteraan satwa di Medan Zoo, ada juga kesejahteraan karyawan di Medan Zoo yang juga membutuhkan perhatian yang udah hampir 8 bulan ya Pak. 8 bulan tanggung jawab yang seharusnya dipenuhi untuk karyawan di sini ternyata masih belum terpenuhi juga. Pak Sulis, ada yang mau disampaikan mungkin untuk teman-teman kita dan juga untuk Alsyad mungkin? Ya, oke. Buat teman-teman, terima kasih ya atas bantuannya. Dan kami berharap di sini sangat membutuhkan bantuan buat teman-teman, khususnya ya hewan, terutama ya kami juga sebagai karyawan memang butuh bantuan buat teman-teman. Dari teman-teman. Iya, dari teman-teman. Oke teman-teman, mungkin melanjutkan pesan Pak Sulis. Pak Sulis sangat mengharapkan perhatian dari kita semua. Ketika mereka sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata masih minim perhatian juga dari pemerintah kita di sini. Artinya kita di sini sebagai masyarakat yang peduli satwa, yang peduli Medan Zoo, juga harus turut memperhatikan keberlangsungan kesejahteraan karyawan di Medan Zoo agar kesejahteraan satwa di Medan Zoo juga turut terselamatkan. Teman-teman, ayo kita donasi untuk pakan satwa Medan Zoo di Medan. Untuk teman-teman semuanya, mari kita memberikan kontribusi yang baik kepada Kebun Binatang Medan Zoo ini, karena Kebun Binatang Medan Zoo ini, beberapa persen Kebun Binatang Medan Zoo ini akan maju di tangan kalian. Saya rasa sudah cukup ya, tapi lebih banyak lagi, lebih baik ya. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Itu aja. Mudah-mudahan apapun itu dapat berjalan dengan baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dari adik Azri ada yang mau disampaikan? Adik Azri apa? Banyak-banyak. Jadi kalau untuk harimau itu sih mending dikasih ini aja, mending kasih makan setiap hari. Mesti banyak karyawan yang mengasihkan makanan. Dari daging-dagingan saja, gaji karyawannya itu juga dibayar saja ya. Jangan lupa dibayar, oke? Terima kasih, dadah. Terima kasih, dadah teman-teman. Sampai bertemu di